Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi pada kalian terkait dengan kegiatan ekonomi. Tapi sebelum Ibu memberikan materi kepada kalian, alangkah baiknya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang sakit atau ada yang tanpa keterangan? Silahkan berbicara kepada Ibu ya. Baik, Ibu akan mulai mengabsen. Mutiara Rahayu, Vindia Mentari, Sakia, Engla Widiawati, Samara Zulfina, Tiara Devina. Baik, sepertinya tidak ada yang sakit atau tidak ada yang tanpa keterangan ya. Baiklah, langsung saja ya kita masuk kepada materi kita pada pagi hari pada hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini tentang kegiatan ekonomi, Ibu ingin tahu nih materi pembelajaran sebelumnya, apakah kalian sudah paham dengan materi sebelumnya? Apakah masih ada yang ingat minggu lalu belajar tentang apa? Ya, tentang peran pelaku ekonomi. Baik, nah itu tuh peran pelaku ekonomi ini sangat berhubungan dengan kegiatan ekonomi, di mana peran pelaku ekonomi ini juga ada keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi sekarang kita setelah belajar tentang peran pelaku ekonomi, kita juga akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Baik, nah materi hari ini tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita mempelajari kegiatan ekonomi, pasti kita harus tahu dong apa itu tujuan pembelajaran, tujuan materi kita, tujuan materi kita untuk mempelajari materi hari ini. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan tunjuk tangan. Iya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu menganalisis peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong, dan ekonomis di dalam mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi nih, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Kalau ada tunjuk tangan silahkan. Nah, lebih Ibu jelaskan lagi. Jadi kegiatan ekonomi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi banyak sekali nih kegiatan ekonomi yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, selanjutnya yaitu jadi kegiatan ekonomi ini terbagi ke dalam 3 hal, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Jadi kita akan membahas satu persatu apa sih yaitu yang dimaksud dengan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Baik, kita akan belajar satu persatu ya Ananda. Nah, produksi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan produksi? Jadi produksi ini adalah kegiatan untuk memproduksi barang atau jasa, atau kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi ini merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, baik. Jadi selain
pengertian produksi, ada juga jenis produksi. Nah, jadi jenis produksi ini ada dua, yaitu produksi barang dan juga produksi jasa. Yang pertama itu produksi barang. Jadi produksi barang ini merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Contohnya seperti produksi roti, mebel, dan penjahit. Nah, selanjutnya yaitu jenis produksi jasa. Jadi tadi kita sudah membahas jenis produksi barang, dan selanjutnya kita membahas tentang jenis produksi jasa. Nah, jadi jenis produksi jasa ini adalah merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya misalnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, dan jasa pariwisata. Itu adalah contoh produksi jasa. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya anak-anak. Nih ada perawatan kecantikan, dan juga ada jasa salon atau pangkas rambut bagi yang laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kegiatan produksi. Nah, jadi tujuan kegiatan produksi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tujuan kegiatan khusus dan tujuan kegiatan umum. Nah, yang tujuan kegiatan utama atau umum, dan yang kedua tujuan kegiatan khusus. Nah, yang pertama kita membahas tujuan utama atau tujuan umum, yaitu kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran ini berupa apa? Yaitu merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya itu jenis tujuan kegiatan khusus, kegiatan produksi. Nah, tujuan kegiatan khusus ini itu bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi ini terbagi nih menjadi beberapa bagian, yaitu yang dimaksud dengan faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan di dalam produksi barang atau jasa. Faktor produksi ini terdiri dari faktor alam, faktor ketenaga kerjaan, faktor modal, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya yaitu faktor alam. Kita akan membahas satu persatu ya, Ananda. Yang pertama faktor alam. Jadi faktor alam ini merupakan semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan di dalam kegiatan produksi ini dapat mencapai kemakmuran. Nah, seperti ini contohnya ada air mengalir, tanah, dan juga hutan. Nah, ini termasuk faktor produksi. Yang kedua yaitu faktor produksi, faktor tenaga kerja. Jadi faktor tenaga kerja ini adalah individu yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor modal. Faktor modal ini meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan juga memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal ini dapat berupa uang, mesin, peralatan, gedung, dan benda penunjang lainnya. Baik. Nah, yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Nah, jadi setelah faktor alam, tenaga kerja, nah di sini ada juga faktor kewirausahaan, yaitu merupakan keahlian dimiliki oleh individu. Keahlian yang berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi ini dapat berjalan dengan baik dan juga menghasilkan produksi yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu distribusi? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan. Baik, silakan Mutia. Ya, betul sekali.
Jadi distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa yang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi ini juga tidak akan berguna jika hasil produksi ini tidak disalurkan kepada konsumen. Jadi distribusi ini dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun lembaga distribusi. Selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan distribusi. Nah, jadi tujuan kegiatan distribusi ini adalah sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Nah, berdasarkan cara penyalurannya, jadi produksi ini dibagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, berdasarkan distribusi, nah kita akan membahas satu persatu. Distribusi langsung, apa sih yang dimaksud dengan distribusi langsung? Jadi distribusi langsung ini merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan tanpa perantara antara produsen dan juga konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, jadi merupakan kegiatan distribusi di mana produsen ini mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini merupakan kegiatan distribusi di mana produsen ini mendistribusikan barang dan jasanya ini melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa pedagang kecil, minimarket, supermarket, ataupun pasar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kan tadi sudah ada produksi, distribusi, dan yang terakhir kita membahas tentang konsumsi. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan produksi, distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Ada yang tahu? Nah, jadi konsumsi ini adalah merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengurangi, dari bahasanya saja kita mengkonsumsi, tandanya kita akan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang. Jadi manusia itu melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, seperti produksi tadi, jadi tujuan konsumsi ini juga ada 2. Yang pertama, tujuan utama atau umum, yaitu kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua yaitu tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, mengurangi manfaat suatu barang, menghabiskan manfaat suatu barang, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk kebutuhan tersebut, menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, estetika atau keindahan. Nah, jadi konsumsi ini karena kebutuhan manusia berbeda-beda, maka konsumsi yang dilakukan setiap orang ini juga akan berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi motivasi, sikap, dan selera. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang, meliputi pekerjaan, barang, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Nah, setelah materi yang dijelaskan tadi, Ibu merangkumnya di dalam satu video. Jadi kalian silakan simak video ini terlebih dahulu.
Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang yang sakit. Guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen, karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Pertanian palawija
pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan pulp. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan cumi-cumi. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek. Keenam adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lainnya. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi tiga. Industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri kecil adalah industri yang hanya memerlukan modal kecil, seperti industri pembuatan tempe dan tahu. Industri menengah. Industri menengah adalah industri yang membutuhkan modal sedang. Contohnya adalah pabrik tas. Sedangkan industri besar adalah industri yang membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya adalah PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang membuat pesawat terbang. 8. Bidang jasa dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah travel kendaraan, rental pengetikan, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan distribusi, yaitu bidang perdagangan. Contoh bidang perdagangan adalah pasar tradisional dan pasar modern. Contoh pasar tradisional adalah PD Pasar Jaya. Sedangkan contoh pasar modern adalah supermarket dan juga mall. Ada juga perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ekspor adalah menjual hasil produksi ke luar negeri. Sedangkan impor adalah mendatangkan hasil produksi luar negeri ke negara kita. Demikianlah pembahasan tentang beragam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video EtriHub selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jika sehingga kalian akan selalu mendapatkan ilmu. Nah, bentar.
Assalamualaikum. Nah, tadi kan, jadi Ananda kan sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan dan sudah menonton video tadi. Jadi, dapat disimpulkan, jadi kegiatan ekonomi adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dan kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan Ibu akan memberikan kalian kasus. Sebentar. Kasusnya hanya 2, Ibu diktekan saja ya. Nah, yang pertama, kasus booming industri kopi lokal dan dampaknya terhadap ekonomi petani. Lokasinya yaitu di Aceh Gayo, ada di beberapa daerah Indonesia, yaitu Aceh Gayo, Toraja, Jawa Barat, dan Flores. Nah, jadi kasusnya itu dalam 10 tahun terakhir, konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat. Tren kopi kekinian dan menjamurnya kafe-kafe di kota besar turut mendorong permintaan kopi lokal berkualitas tinggi. Hal ini memberikan peluang ekonomi baru terutama bagi para petani kopi di daerah penghasil. Nah, pertanyaannya, apa saja bentuk kegiatan ekonomi, dampak ekonomi, isu, dan tantangan yang mereka hadapi? Nah, yang kedua yaitu kasus TikTok Shop dan dampaknya terhadap UMKM dan pasar tradisional. Nah, kasusnya itu pada pertengahan 2023, platform TikTok Shop menjadi sangat populer di kalangan penjual dan juga pembeli. Banyak produk dijual dengan harga yang sangat murah karena adanya subsidi dari TikTok. Namun fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi pelaku UMKM dan juga pasar tradisional. Banyak pedagang di pasar mengalami penurunan penjualan drastis karena tidak bisa bersaing dengan harga di TikTok Shop. Nah, jadi Presiden Prabowo sendiri menanggapi Presiden Jokowi dan Prabowo, sebelumnya kan Jokowi dan sekarang sudah berganti menjadi Prabowo, yaitu menanggapi isu ini, menyebut perdagangan di platform sosial perlu diatur agar tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Nah, jadi pertanyaannya, apa nih dampak negatif dan berikan solusi pada kasus ini? Nah, baik, itu tugasnya, silakan dikerjakan. Karena waktunya sudah habis, jadi kalian bisa buat tugasnya di rumah, jadi pekerjaan rumah atau PR. Nah, baik. Nah, materi hari ini mungkin cukup ya. Jadi materi selanjutnya akan kita bahas pada minggu besok. Jadi kalian jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.